Halo teman-teman, hari ini kita bakal belajar sama-sama bareng aku Ale dan temanku Andito. Hari ini kita bakal bahas mengenai apa sih itu media digital dan fungsinya apa sih media digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, daripada lama-lama, ini kita tonton aja videonya. Lanjut! Halo teman-teman, tentunya pasti teman-teman sudah tahu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Di mana melalui komunikasi kita bisa menyalurkan pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang di sekitar kita. Dan tentunya dalam komunikasi itu kita dapat menggunakan berbagai macam hal yang dapat membantu kita untuk berkomunikasi. Bisa menggunakan ucapan, bisa menggunakan surat, dan masih banyak hal lainnya. Nah, saat ini kita akan belajar sama-sama nih mengenai media digital. Nah, media digital itu apa sih? Nah, media digital itu sebuah wadah di mana kita dapat menggunakan hal tersebut untuk menyampaikan pesan kita secara tepat kepada orang yang tepat dengan waktu yang tepat. Nah, maksudnya apa sih tepat ini? Kok kenapa tepat mulu? Tepat yang dimaksud ini ialah sesuai dengan target apa yang ingin kita sampaikan. Terkadang kita kalau menyampaikan secara lisan menjadi berlebihan atau ada hal yang kurang lengkap sehingga pesan yang kita sampaikan kurang jelas. Nah, melalui media digital ini tentunya untuk membantu bagaimana pesan itu dapat tersampaikan secara baik. Nah, contoh media digital apa sih? Ada banyak. Ada email, ada informasi, ada chatting, ada podcast, ada video, ada social networks, ada blogging, ada messaging, dan masih banyak hal lainnya. Nah, sebagian besar komunikasi bisnis kita cenderung menggunakan media digital. Tapi jangan lupa, kita tetap juga harus menggunakan media pesan cetak. Mengapa kadang seringkali kita lebih sering menggunakan media digital? Ya tentunya pasti lebih murah, lebih cepat, dan bisa di-share kemana-mana dalam waktu yang singkat. Nggak perlu bikin lama, harus ngeprint dulu, harus tulis dulu, dan masih banyak lainnya. Nah, tapi walaupun demikian, media cetak tetap penting loh teman-teman. Media cetak tak selamanya tidak digunakan, tetapi beberapa case atau beberapa kasus justru harus digunakan atau harus menggunakan media cetak. Seperti misalkan kita ingin mengungkapkan kesan yang formal, seperti ucapan selamat atau pengumuman atau formalitas dokumen-dokumen. Misalkan dokumen yang berhubungan dengan hukum tentunya tidak bisa melalui media digital, itu harus ada dokumen cetak. Terus atau kita biasa membutuhkan hal-hal yang permanen, maksudnya yang tidak gampang diubah serta aman. Nah, contohnya seperti surat atau memo. Surat atau memo kan tidak mungkin sekali tekan hilang semua, tetapi pasti harus di print, dan itu kalau mau diubah harus membuat baru. Lalu kalau ditanya media cetak dan media digital mana yang lebih penting? Terbaik, Bang. Sebenarnya keduanya sangat penting sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Nah, dalam hal beberapa kasus, kita harus bisa memiliki dasar-dasar perencanaan, penulisan, serta penyelesaian pesan yang ingin kita sampaikan dengan cara spesifik yang tentunya ini akan membantu kita agar kita berhasil dengan komunikasi tertulis baik secara media digital ataupun media cetak. Nah, aku punya 9 metode komposisi nih. Nah, pasti salah satunya ini akan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menggunakan media digital atau media cetak. Yang pertama pasti percakapan. Nah, percakapan atau pesan adalah suatu contoh yang bagus dari media tertulis yang meniru lisan percakapan dan sama persis seperti apa yang kita ingin bacakan atau ingin laporkan kepada orang. Jadi orang bisa langsung tahu apa yang ingin kita sampaikan melalui percakapan kita sehari-hari atau percakapan kita melalui media digital.
Kemudian yang kedua ada komentar dan kritik. Nah, ini salah satu aspek yang paling kuat dari media sosial atau media digital. Karena melalui komentar dan kritik itu ada kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka atau memberikan feedback dengan cara meninggalkan komentar di posting atau di blog atau dimanapun itu. Atau misalkan teman-teman belanja di e-commerce, memberikan kritik atau komentar kan biasa pasti ada ketika teman-teman belanja di online shop. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi melalui media digital. Kemudian yang ketiga ada orientasi, di mana kemampuan untuk membantu orang menemukan jalan mereka melalui sistem yang tidak dikenal atau subjek adalah keterampilan menulis yang berharga dan bakat yang sangat dihargai oleh pembaca. Tidak seperti ringkasan, tapi orientasi itu tidak memberikan poin-poin penting dalam kumpulan informasi, melainkan memberitahu pembaca di mana mereka bisa menemukan poin-poin tersebut. Nah, menulis orientasi yang efektif tentunya dapat menjadi tindakan penyeimbang yang bisa dikatakan rumit, karena kita harus tahu materinya dengan cukup baik, serta kita harus bisa membimbing orang melewatinya sambil melangkah mundur atau melihat dari perspektif lain atau perspektif orang yang baru pertama kali membaca atau tidak berpengalaman. Keempat, baru ringkasan. Nah, di ringkasan ini ada biasanya kalau di artikel atau di web itu fungsinya itu sebagai sebuah miniatur dari dokumen sehingga pembaca bisa menemukan hal-hal poin penting ketika membaca dan tidak melewatkan hal-hal yang detail. Dan di akhir artikel atau halaman web biasanya berisi sebagai ulasan-ulasan yang untuk mengingatkan yang membaca tentang poin-poin penting yang baru saja mereka baca. Kemudian kelima ada materi referensi atau salah satu manfaat terbesar dari internet. Nah, atau bisa dikatakan kalau teman-teman buka internet biasanya tuh hal yang paling menyenangkan ialah aksesnya itu banyak, karena dapat menyediakan sejumlah besar bahan referensi, baik informasi numerik atau tekstual dan masih banyak hal lainnya, dan itu berguna sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian keenam adanya narasi. Narasi itu biasanya ketika kita ingin memiliki awal atau pengen memiliki hal yang baru dengan cara memicu rasa ingin tahu pembaca. Misalkan di bagian tengah yang bergerak begitu cepat atau tantangannya. Kalau teman-teman ingat dalam pelajaran bahasa Indonesia dulu ada siklus atau dinamika dalam narasi tersebut. Begitu pula dengan informasi. Memberikan pembaca informasi yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka dan pekerjaan mereka yang tentunya sesuai dengan kehidupan. Kemudian yang ketujuh ada penggoda. Nah, penggoda yang aku maksud ini bukan hal-hal yang aneh-aneh, tapi penggoda yang aku maksud ialah bagaimana kita menggunakan media digital untuk menarik pembaca atau pendengar sehingga mereka bisa mendapatkan hal-hal atau poin-poin yang penting. Nah, penggoda ini biasanya bisa menggunakan hadiah ataupun giveaway atau masih banyak hal lainnya yang dimana menurut pembaca atau pendengar mereka merasa ini adalah hal yang menarik untuk dibahas. Kemudian adanya pembaharuan dan status serta pengumuman. Nah, jika kita sering menggunakan media sosial ya seringkali banyak ada update. Kita sering update, kita sering post video, post foto, atau masih banyak hal lainnya untuk istilahnya menyatakan bahwa ini adalah hal yang terbaru dari kita. Nah, tapi jangan sekali-sekali kita memposting informasi yang sepele dan hanya menarik untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus bisa memberikan postingan atau update yang tentunya berguna bagi pembaca ataupun pendengar, serta hanya menyampaikan atau menyertakan informasi yang mereka butuh. Dan yang kesembilan ialah tutorial, atau di mana bahasa lainnya aku bisa menggunakannya sebagai latihan. Karena sifat komunitas media sosial itu ya tujuannya kan banyak pesan serta untuk berbagi bagaimana serta memberikan saran kan. Nah, dari tutorial ini
kita tuh harus seringkali belajar bagaimana kita memberikan penyampaian yang sesuai dengan audiens, apa yang mereka butuhkan, bagaimana cara menulis yang tepat, serta menggunakan komposisi yang sesuai dengan metode. Nah, tentu saja banyak dari metode ini yang digunakan dalam media tertulis atau media digital. Selanjutnya, aku akan bahas soal email nih, teman-teman. Nah, dalam komunikasi bisnis tentu saja email sangat penting dan sering kita gunakan. Karena email ini biasanya dalam bisnis sifatnya formal, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya berisi informasi-informasi penting mengenai kerjasama ataupun hal-hal lainnya. Nah, tentunya dalam membuat email ini, kita tidak bisa membuatnya secara sembarangan, teman-teman. Nah, email ini kita harus pertama kali membuat, yaitu pertama menuliskan kepada siapa. Kemudian, kita menuliskan subjeknya apa yang ingin kita sampaikan melalui email tersebut. Kemudian kita akan tulis pengantarnya, misalkan kami dari perusahaan X ingin bekerja sama dengan perusahaan B. Serta jangan lupa untuk menuliskan identitas kita di akhir email, seperti nama penulis atau nama perusahaan serta alamat email, serta yang paling penting adalah nomor yang dapat dihubungi, sehingga pembaca tersebut dapat mengetahui informasi penulis serta dapat menghubunginya bila dibutuhkan. Lalu aku punya sedikit tips nih teman-teman, bagaimana menulis email yang baik atau bagaimana menyampaikan pesan tersebut sehingga tidak terlalu bertele-tele. Yang pertama, jangan pernah menuliskan dalam huruf kapital semuanya. Tentunya mungkin ada yang mengira nanti kalau semua caps lock atau semuanya huruf besar itu kayak itu sangat menyeramkan atau istilahnya menuntut orang tersebut atau mengajak ribut orang tersebut yang membaca. Kemudian perhatikan juga bagaimana kalimat yang kita gunakan seperti grammar, spelling, atau huruf-huruf yang kita gunakan. Serta jangan lupa untuk menuliskan email jangan pernah terlalu panjang, serta selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dari aku sih itu saja, kemudian materi akan dilanjutkan oleh temanku Andito. Baik, selanjutnya ada messaging. Kategori alat komunikasi yang fokus utama adalah pertukaran percakapan. Teknologi pesan termasuk pesan pada ponsel, sistem ponsel instan, IM konvensional, sistem obrolan online seperti yang digunakan oleh baik perusahaan untuk dukungan pelanggan. Baik, selanjutnya ada pesan. Pesan adalah kategori yang beragam dan berbagai sistem menawarkan berbagai kemampuan, mulai dari sistem semi-public seperti pesan teks standar di ponsel. Futurist dan sistem pesan perusahaan lainnya menarik perhatian baik bisnis karena mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengaktifkan dan menangkap arus komunikasi yang dibutuhkan tim, departemen, dan kelompok lain agar dapat bekerja sama dengan sukses. Pesan juga merupakan fungsi yang tersedia di baik platform kolaborasi dan jaring sosial. Selanjutnya ada konten situs web. Sebagian besar dari apa yang sudah kita pelajari tentang penggunaan media digital lain juga relevan dengan konten situs web, meskipun sifat unik situs web menghadirkan beberapa tantangan khusus. Ada juga organisasi konten situs web. Fleksibilitas situs web dapat menjadi berkah sekaligus kutukan. Ini adalah berkah karena kehadiran web tunggal dapat melayani baik tujuan untuk banyak audiens. Misalnya, situs web perusahaan dapat memiliki bagian untuk calon karyawan, investor, pelanggan masa depan, pelanggan saat ini, mitra bisnis, dan lain-lain. Berikut adalah cara-cara merancang konten situs web. Yang pertama, untuk membangun kepercayaan dengan audiens yang ada 7, karena pembaca yang cermat dapat skeptis terhadap konten online. Jadi pastikan konten Anda akurat, terkini, lengkap, dan berwibawa. Yang kedua, dimanapun Anda dapat, gunakan gaya piramida terbalik, di mana Anda secara singkat menutupi informasi yang paling penting terlebih dahulu dan kemudian secara bertahap mengungkapkan lapisan detail yang berurutan. Yang ketiga, ada membantu pembaca menyerap informasi dengan memecahnya menjadi potong-potongan kecil, mandiri, dan mudah dibaca yang dihubungkan bersama secara logis. Yang terakhir, ada sajikan informasi Anda dalam format yang ringkas dan mudah dibaca. Situs web yang efektif menggunakan berbagai cara untuk membantu pembaca menelusuri halaman dengan cepat dan jelas. Selanjutnya ada podcasting.
Podcasting adalah proses merekam file, audio, atau video dan mendistribusikannya secara online. Podcasting menggabungkan kekayaan media komunikasi, suara, atau visual dengan kemudahan portabilitas. Di sini kita akan memahami aplikasi bisnis podcasting. Podcasting adalah pilihan yang terbaik untuk menghentikan pesan audio dan video yang ada, seperti telekonferensi satu arah di mana pembicara memberikan informasi tanpa mengharapkan untuk terlibat dalam percakapan dengan pendengar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.